والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lepas salat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya senantiasa istiqomah sampai zaman. Insyaallah setelah lagi Masjid Ittihad kita ada tausiah spesial pada salat subuh yang akan diisi oleh guru kita yaitu Kiai Darmawan hafizahullah wa ra'ah. Baik, tanpa berbuang waktu kepada Kiai alaihi fadl maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Bil khusus untuk ahli wilayah, sahibil wilayah, muallif hadal kitab, para guru-guru, para alim ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, qurra wal huffaz wal fassirin wal muhaddisin والفقهاء والعلماء العاملين والصوفية المحققين وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وآتنا حكما وعلما وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini kita coba bahas surah Ali Imran ayat 132 dan lanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra alladzina yunfiku
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratan min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'mal ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu semuanya, tadi dibacakan di ayat 132 itu dan lanjutan ayatnya wa ati'ullaha war rasula, dan taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi bahasanya di situ adalah taatlah kepada Allah dan Rasul. Ada juga kita pernah dengar atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi kalau atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, berarti ada dua di sini kata taatnya. Ya. Yang pertama apa? Kita disuruh untuk taat kepada Allah. Lakukan yang diperintahkan oleh Allah. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepada Rasul. Jadi kalau taat, diperintahkan taat kepada Rasul, kan ada hadis. Ada hadis itu. Jadi hadis itu adalah fi'lun qaulun fi'lun takrirun. Jadi ada ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada pengakuan Nabi. Jadi kita disuruh taat kepada Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang diakui oleh Nabi, kita patuh. Karena syaratnya itu adalah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu itu cinta kepada Allah, apa kata Nabi? Ikuti aku. Kalau ngikutin Nabi itu apa? Aidinuhu, yaitu agamanya. Apa agamanya Nabi? Dinul Islam. Kalau agama Islam kita berbicara tentang apa? Ai syari'atuhu, yaitu syariatnya yang dijalankan. Jadi ada perintah itu taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Tapi pada ayat ini adalah wa atiullaha war rasula. Pada kata-kata Rasul itu tidak ada kata-kata taatnya, wa atiunya. Hanya satu perintah tapi untuk dua. Kalau yang pertama tadi atiullaha wa atiur rasul, dua perintah. Dan yang kedua ini adalah satu perintah untuk kepada Allah dan Rasul. Nah, bedanya bagaimana? Kalau disuruh taat kepada Allah, wa atiullah, taat kepada Allah, war rasul, dan apa-apa taat kepada Rasul dan apa-apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian baru la'allakum turhamun. Baru kamu itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayang. Ya, kasih sayangnya Allah. Kalau disayang itu luar biasa. Kalau disayang itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa?
Kalau yang namanya disayang nggak usah minta. Kita itu nggak usah minta, tapi dikasih. Ya contohnya, bapak-bapak semuanya ini kerja, kemudian bangun perusahaan, dapat uang banyak, kemudian uangnya dikasih ke anak dan istri. Itu kalau bukan karena sayang, nggak dikasih itu. Melihat anaknya mau berangkat kuliah, gitu kan? Dia sudah siap bajunya, bahkan dari bajunya disiapkan oleh kita karena sayang. Pas mau berangkat diantarkan, kemudian dikasih uang jajan. Itu karena sayang. Nah, jadi kalau seandainya kita itu kok ingin diri kita itu disayang oleh Allah, lakukan sesuatu yang baik, yang kira-kira Allah itu akan sayang kepada kita. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, kita nggak minta pun dikasih. Nggak minta pun dikasih. Begitu. Nah kemudian, siapa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada ayat berikutnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi kata-kata wasari'u, jadi wasari'u ada waw dan alifnya. Berarti itu yang disuruh itu bukan satu orang, bukan satu dua orang, tapi yang disuruh itu banyak orang, semuanya disuruh. Di sini mempunyai arti adalah bisur'ah. Kata-kata wasari'u itu mempunyai arti sur'ah. Bahasa Arabnya sur'ah, bahasa kitanya itu apa? Segera, gitu ya. Bercepat-cepat, cepat, segera. Itu kalau bahasa kitanya sur'ah, gitu ya, cepat. Gitu. Jadi wasari'u, bersegeralah atau cepat-cepatlah, gitu ya. Kemana? Kemana kita itu bersegera? Ila maghfiratim mir rabbikum. Jadi kata-kata syari' tadi adalah syari' tadi, cepat itu segera, gitu. Itu ada kalanya itu kita disuruh bersegera. Contoh begini Bapak Ibu, kita ini mau menuju takwa kepada Allah, atau kita mau menuju suatu tempat, atau kita ingin berlomba, gitu ya. Kita mau menuju sesuatu, ke suatu tempat, misalnya dari kita mau ke Masjid Al-Ittihad ini, tapi kita jalan sendiri, niat sendiri, kemudian punya tekad sendiri untuk berangkat ke Masjid Al-Ittihad itu. Ya, itu tekadnya sendiri. Kemudian beda kalau seandainya ada lomba. Kalau ada lomba itu ada lawannya enggak Pak? Bu, kalau lomba ada lawannya enggak? Ada. Kalau lomba ada lawannya. Iya kan? Kalau kita misalnya disuruh nulis, tolong tulis di kertas. Ya kita ambil kertas kemudian nulis. Gugur enggak kewajiban Pak? Ya kan perintahnya suruh nulis. Ambil kertas, ambil pulpen, kita nulis. Itu. Gugur kewajiban kita. Tolong kamu tulis suratul Fatihah. Tulis suratul Fatihah. Gugur kewajibannya. Tapi kalau beda kalau seandainya disuruh lomba nulis Al-Fatihah. Kalau disuruh lomba nulis surah Al-Fatihah, pasti itu dia akan ambil kertas yang bagus, ambil pulpen yang bagus, yang khusus untuk hot. Kemudian nulisnya juga bagus, dibikin yang bagus. Pasti dia akan lakukan yang terbaik. Maka di sini
Kata-kata wasari'u itu juga mempunyai arti berlomba-lombalah. Ada juga menyuruh kita fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita atau bersegeralah kita untuk melakukan kebaikan. Dalam arti kata ada perjuangan yang lebih dari kita untuk melakukan kebaikan itu. Ya, kebaikannya itu apa? Yaitu maghfirah ila maghfiratim mir rabbikum, untuk menggapai, untuk mencapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita segera. Gitu ya. Segera kita untuk mendapatkan itu. Kemudian apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Nanti bagi orang-orang yang itu yang bersegera dan berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dalam arti kata apa? Ketika dia memohon ampun kepada Allah, berarti yang bersangkutan pernah melakukan maksiat seumur hidupnya. Saya itu Pak, Bu, kalau ngisi itu saya tanya kepada para jamaah atau audiens itu, saya tanya, ada nggak di antara kita ini mulai dari lahir sampai hari ini tidak pernah berbuat dosa? Ada nggak Pak? Ada nggak di antara bapak-bapak ini mulai dari lahir sampai hari ini tidak pernah berbuat dosa? Pernah nggak ninggalin sholat Pak? Pernah nggak ninggalin sholat? Pernah ninggalin sholat subuh? Berapa kali Pak seumur hidup kita? Pasti nggak ingat kita. Allah tahu nggak jumlah berapa kali kita tinggalkan? Tahu. Sampai kapanpun waktunya, bulan lalu, tanggal sekian, hari itu, subuh tidak dilakukan. Allah tahu. Bahkan berapa kalinya Allah tahu. Yang lupa itu kita. Nah, ini merupakan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan hakullah. Haknya Allah. Ketika haknya Allah itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah, bersegera minta ampun, berlomba-lomba, lakukan usaha yang sungguh-sungguh supaya Allah itu mengampuni dosa kita. Apa ganjarannya bagi orang yang nanti mendapatkan ampunan dari Allah? Ganjarannya adalah wajannatin arduhas samawati wal ard. Dia akan mendapatkan surga. Yang surga itu luasnya. Jadi situ ardun itu luasnya. Luasnya surga itu ya, itu seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Contoh Pak, ke depan, coba lihat ke depan Pak. Misalnya ini 1 lapis langit. Kemudian ada lapis kedua, ada lapis sampai 7 lapis. Kemudian dilapiskan ini, dijajarkan. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, sampai 7 lapis. Tambah lagi lapisan bumi. Kita luasnya bumi 1 lapis aja kita nggak tahu jumlahnya. Gitu kan? Kita coba aja kejar ujungnya langit itu. Kita kejar terus, ketemu apa tidak, nggak dapat sama kita. 1 lapis aja itu nggak ketemu sama kita. Apalagi Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini bahwa surga itu seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu luas. Mana panjang antara luas dengan panjang Pak? Panjangan luas atau panjangan panjang? Panjang-panjang. Luas dengan panjang itu lebih panjang panjangnya. Itu baru luasnya saja 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bagaimana panjangnya surga itu? Saking luasnya itu, bayangkan dalam pikiran kita masing-masing. Luasnya langit, luasnya surga itu tidak terbayangkan oleh kita. Saking luasnya. Maka ada orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga itu Pak.
Terakhir kali dia masuk surga. Berarti apa? Kalau orang yang terakhir kali masuk surga, dia sudah dibakar dulu di neraka. Karena urutan terakhir dia. Nah, pas yang urutan terakhir ini disuruh oleh Allah, sudah cukup kamu masuk ke surga, pergi ke sana, masuk ke surga. Kemudian dia lihat di surga penuh orang katanya. Lapor kepada Allah, ya Allah, surga sudah penuh. Kemudian apa kata Allah? Sudah, balik lagi kamu ke surga. Lihat ke sana, masuk. Ada tempatmu di sana. Berangkat dia lagi ke surga. Apa kata penghuni neraka tadi yang terakhir kali diangkat? Kenapa diangkat? Karena dia itu ada iman di dalam hatinya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ada iman di dalam hatinya. Kemudian dia balik lagi kepada Allah, ya Allah, sudah penuh surganya. Apa kata Allah? Sudah, balik kamu ke sana, ada tempatmu di sana. Karena memang ada tempat. Karena surga itu luas. Luasnya itu sampai pikiran kita tuh nggak bisa memikirkan betapa luasnya surga itu. Mikirin luasnya langit aja nggak mampu kita. Apalagi memikirkan luasnya surga yang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu. Itu surga itu yang luasnya sangat luas, diberikan kepada siapa? Uiddat lil muttaqin. Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Adalah orang yang tadi mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi orang yang bertakwa itu? Ya, orang yang bertakwa itu ada ciri-cirinya setelah ayat ini. Lanjutan ayat ini. Mana ciri-cirinya orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Siapa yang dikatakan ya'malut ta'ati wa tarkil ma'asi? Siapa orang-orang yang melakukan taat dan meninggalkan maksiat itu? Adalah mereka alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka itu menafkahkan hartanya fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau ingin dikatakan orang yang bertakwa, jangan kikir, jangan pelit, ya. Tapi kalau masih ada sifat pelit, sifat kikir dalam diri kita, ya jangan harap kita itu ingin dikatakan orang yang bertakwa. Dan juga jangan harap juga nanti diakui oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Jadi alladzina, berinfak itu dengan apa? Bukan sekedar dengan materi. Bisa infak itu dengan pikiran. Bisa infak itu dengan tenaga. Bisa infak itu dengan anggota badan kita. Bisa kita infak dengan harta, dengan uang kita. Jadi yang dinamakan infak itu, nafkahkan itu banyak jenisnya. Saya nggak sanggup misalnya infak membangun masjid sebesar ini, tapi sanggup berinfak dengan tenaga. Ya infakkan dengan tenaga. Supaya apa? Supaya kita menjadi atau memiliki sifat-sifat orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, Allah sediakan surga bagi kita. Uiddat lil muttaqin. Jadi wa jannatin arduhas samawati wal ard itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Adalah mereka-mereka yang tidak pelit. Mereka-mereka yang tidak kikir.
mereka-mereka yang ringan tangan, ringan dari segi materinya. Kalau ada ngelihat pembangunan masjid itu terpanggil langsung. Kalau ngelihat ada guru ngaji yang dalam keadaan kesusahan, terpanggil langsung. Kalau ngelihat ada di lingkungan masyarakat, lingkungan rumahnya itu ada yang kesusahan, terpanggil langsung untuk membantu. Berarti ini kita sudah memiliki sifat takwa yang pertama. Itu ya. Itu yang pertama. Terus apa lagi? Ya, takwanya itu adalah mereka itu menginfakkan hartanya, badannya, jiwanya, pikirannya, dan segala sesuatu, kullu syai'in, segala sesuatu yang ada padanya itu dia infakkan, fis-sarra'i wad-dharra, yaitu dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Ini ciri orang yang bertakwa. Dia punya banyak uang, digunakan untuk fi ta'atillah. Ya, digunakan untuk taat kepada Allah. Tapi kalau dia gunakan uangnya itu bukan untuk taat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, untuk maksiat. Kalau digunakan uangnya, tenaganya, pikirannya itu untuk maksiat, itu bukan dikatakan infak. Ya, yang dikatakan infak itu adalah fi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam keadaan sempit, kita lagi butuh ini, lagi butuh uang, lagi butuh uang untuk bayar karyawan, untuk pengembangan perusahaan. Tapi ada teman minta tolong kepada kita, minta bantuannya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau mengacu kepada ayat ini, bantu temannya, bantu saudaranya. Kenapa? Karena kita lagi butuh, mampu membantu orang lain. Itu yang disebut dengan kita itu yunfikuna fid darra. Kalau fis sarra tadi kan sudah jelas. Kita punya uang 10 miliar, bantu 100 juta gampang. Tapi kalau punya uangnya 1 miliar, teman kita minta bantu 1 miliar juga. Agak sulit gitu ya Ustadz Erik ya. Agak sulit ya. Kita punya uangnya 1 miliar, kemudian datang teman kita minjam 1 miliar. Sementara kita lagi butuh untuk pengembangan perusahaan. Nah, ketika kita mampu memberikan kepada teman kita tadi, mendahulukan teman kita, disitulah dalam arti kata kita itu yunfikuna fid darra. Kita membantu saudara kita, sementara kita sendiri dalam keadaan butuh. Itu tinggi Pak. Jadi tingkatannya itu lebih tinggi yang kedua kalau bagi saya. Kenapa? Kalau dia punya 10 miliar bantu 100 juta gampang. Gitu kan? Tapi kalau dia punya 1 miliar, harus keluarkan 1 miliar, sulit. Jangankan 1 miliar ya Ustadz Erik ya. Punya 1 miliar kemudian keluarkan 500 juta aja, itu berat untuk bantu. Karena kita lagi butuh. Begitu. Maka tingkatannya begitu. Namun kalau ditarik benangnya, garis tengahnya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kita mampu menginfakkan harta kita, menginfakkan badan kita. Begitu ya. Jadi mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang lulus dari ujian Allah. Ketika diuji dengan kelapangan, dia lulus. Ketika diuji dengan kesempitan, dia lulus. Itu yang baik. Oh, enggak harus dengan kesempitan aja itu lebih baik, tidak.
Diuji dengan kebaikan pun juga dia punya harta yang banyak, itu diuji juga oleh Allah. Tapi kalau dia lulus, itu yang baik. Gitu ya. Yang sedih itu sudah diuji dengan nggak punya, nggak lulus. Itu sedih, Ustaz Erik. Sedih itu. Sudah nggak punya, nggak lulus. Gitu ya. Itu yang sedih. Nah, kemudian ini ciri-ciri orang yang bertakwa, yang disediakan surga baginya yang seluas langit dan bumi. Nah, kemudian ada ciri-ciri yang lebih tinggi lagi. Ya kan? Ada ciri-ciri orang yang bertakwa lebih tinggi lagi. Apa ciri-ciri berikutnya? Wal kadhiminal ghaidha. Apa itu kadhiminal ghaidha? Asal katanya kadhoma. Ya, kadhoma, yaitu mengikat atau nahan. Jadi begini Pak, kita misalnya kita mau berangkat perjalanan, kemudian di tengah jalan itu mampir ke warung nasi, kemudian kita beli nasi. Posisi jam 12 siang atau jam 3 sore lah, jam 3 sore. Kita beli nasi, kemudian beli air juga. Airnya, kalau seandainya airnya itu dimasukkan ke dalam termos, gitu ya, masukkan ke dalam termos, itu perlu kita tutup termosnya itu dengan rapat, ditutup dengan rapat. Atau airnya dimasukkan ke dalam plastik, diputar dulu kemudian diikat dengan karet supaya airnya nggak tumpah. Masukkan ke dalam termos, tutup dengan rapat supaya nggak tumpah airnya. Ya, ini analogi. Wal kadhiminal ghaidha. Kata-kata kadhoma asalnya itu adalah kita itu menahan atau mengikat, supaya tadi air itu kan tadi di dalam termos supaya nggak tumpah, maka kita tahan, kita ikat, kita tutup dengan rapat. Itu namanya kazoma, kazimina. Begitu ya, diikat dengan rapat, ditutup dengan rapat, itu kazoma, supaya tidak tumpah. Ketika bapak dan ibu atau kita semua dalam keadaan emosi lagi membludak-meludak, dada itu sudah mendidih, tangan sudah bergetar, muka sudah merah, itu lagi ibaratkan air dalam termos tadi itu airnya lagi mendidih itu. Itu kalau tutupnya tuh terbuka Pak, tutup termosnya terbuka, kena kepada badan orang, kira-kira gimana Ustaz Erik? Air panas mendidih disiram ke badan orang, kira-kira gimana? Melepuh ya? Rusak nggak kira-kira badan orang itu? Rusak. Begitulah keadaannya emosi, amarah yang ada di dalam dada kita itu. Kalau dia lagi bergelora, mau marah, membludak, sudah nggak tahan lagi itu di dada, kemudian keluar dia. Ketika dia keluar itu bisa keluar melalui mulut. Bisa nggak kira-kira Ustadz Erik keluarnya melalui tangan? Orang itu dipukul kalau lagi emosi. Bisa nggak kita mukul orang kalau sudah lagi emosi? Bisa nggak gubrak meja? Bisa nggak kaki kita nendang? Bisa nggak mulut itu keluar ucapan-ucapan kasar, menghina, menjatuhkan? Itu kalau keluar. Tugas kita wal kaziminal ghaidha. Apa kata-kata kazimi ini? Ikat dengan rapat. Ikat dengan rapat supaya tadi emosi yang ada di dalam dada itu enggak keluar. Ikat mulutnya. Tutup mulutnya. Supaya enggak keluar ucapan caci maki, marah-marah, menjatuhkan, menghina. Tutup dengan rapat, itu yang dikatakan kazimina.
Karena kalau nggak tutup rapat, nggak kazimina, Ustadz Erik, itu bahaya dampaknya. Bisa nggak kira-kira orang sakit hati dengan ucapan kita? Bisa nggak orang itu akan melakukan tindakan pembunuhan terhadap diri kita gara-gara ucapan kita? Bisa, Pak. Ya kan? Apalagi kalau tangannya sudah ikut emosi juga, nggak diikat. Ya, ikat di sini bukan ikat yang secara syariat ya, tapi secara hakiki. Bukan diborgol, tapi borgolnya itu tidak kelihatan. Kita tahan tangan kita ini nggak melakukan apa-apa yang membuat orang lain itu sakit hati. Tahan, Pak. Itu yang dikatakan kazimina. Boleh nggak kira-kira kita marah? Boleh nggak Ustadz Erik kita marah? Boleh. Boleh marah. Seperti contoh tadi saya bilang, kita beli nasi tadi kan di perjalanan itu di warung. Kita beli air. Boleh nggak kira-kira nanti tutup termos tadi dibuka? Boleh nggak, Pak? Boleh kan? Kita sudah beli airnya. Boleh nggak kita buka tutup termosnya? Boleh. Boleh nggak nasi tadi dimakan? Kita buka, kita makan. Boleh nggak? Boleh. Tapi lihat waktunya. Kalau jam 3 kita lagi puasa Ramadan, waktunya pas nggak untuk makan, Pak? Nggak pas kan? Nggak pas kan, Pak ya? Karena lagi puasa, nggak pas, bukan waktunya untuk makan. Begitu juga dengan marah. Lihat waktunya dulu. Jangan sampai marah, marahin orang, marahin karyawan di depan teman-temannya. Marahin seseorang di depan umum. Tepat nggak kira-kira waktunya? Tempatnya? Tempatnya nggak tepat itu. Tunggu. Yang pertama itu waktunya. Sudah tepat belum waktunya untuk makan? Sudah tunggu maghrib karena puasa. Itu kan? Tahan. Kazimina, ikat dulu, tutup rapat dulu. Kapan waktunya marah? Tunggu waktunya tepat. Iya kan? Tunggu waktu tepat. Kemudian setelah waktunya tepat, begitu kan? Waktunya tepat, tempatnya pun juga tepat. Nggak boleh marahin orang di tempat umum. Kemudian lihat dulu marahnya kita ini tepat sasaran atau tidak. Misalnya gini, Pak, di bulan biasa pas-pas Idul Fitri lah nanti, saya disuguhin sama Ustadz Erik dan DKM misalnya pas lagi nggak puasa dikasih pisang, tapi makannya di pinggir jalan situ. Pinggir jalan ada tempat pos, saya lagi makan pisang. Tapi sebelum saya makan pisang tadi, ada yang makan pisang juga. Orang yang pertama itu makan pisang, dia lempar itu kulitnya di tengah jalan. Kemudian pas ada yang lewat, jatuh dia. Pakai motor jatuh, ngelindas kulit pisang. Dia lihat, dia udah luka-luka gitu, dia diri lihat saya lagi makan pisang. Terus dia ngamuk ke saya, "Pak, kalau makan pisang jangan sembarangan buang kulitnya. Ini akibatnya seperti ini. Saya akan tuntut Bapak." Laporlah ke polisi apa segala macam atas saya perilaku membuat orang lain celaka. Saya dipenjara gara-gara itu, naudzubillah min dzalik. Kira-kira tepat orang nggak, Pak? Tepat orang nggak kira-kira? Enggak kan? Kenapa? Lah bukan saya yang melakukan. Maka lihat dulu kalau seandainya kita itu, Pak, pimpinan perusahaan, kita punya anak buah, lihat dulu kira-kira marah itu tepat orang enggak. Jangan semuanya dimarahin. Yang bersalah siapa, yang dimarahin siapa? Tepat
tepat waktu, tepat tempat, tepat orang, tepat sasaran. Itu kaziminal ghaidha. Tapi ada Pak yang lebih tinggi dari ini. Ini Bapak kalau sudah mampu nahan, berarti kan pas mau marah, oh waktunya nggak tepat, tahan dulu kan. Pas lagi marah-marah lagi, tempatnya nggak pas, tahan lagi kan. Tahan lagi ini. Pas lagi mau marah-marah, oh barangkali bukan dia ya. Tahan lagi kan. Jadi nggak jadi marah ya Ustaz Erik ya. Nggak jadi marah kan? Oke. Sudah nggak jadi marah, berarti apa? Tutup termos tadi belum dibuka. Tutup termos belum dibuka. Tapi boleh nggak dibuka? Boleh ketika sudah azan maghrib kita buka puasa. Boleh nggak kita marah? Boleh kalau waktunya sudah tepat. Tempatnya sudah tepat. Orangnya sudah tepat. Kemudian tepat ketiga-tiganya ini harus diukur juga seberapa kencang marahnya. Kira-kira perlu nggak dengan dipukul? Perlu nggak dengan ditendang? Atau kira-kira perlu nggak dipecat ini orang? Jadi harus diukur kadar marahnya diukur. Ini udah boleh, ketiga-tiganya udah boleh ini. Tempatnya udah pas, waktunya sudah pas, iya kan? Orangnya sudah pas, diukur. Apa namanya? Kita mampu ngukur, itu yang diharap. Kalau seandainya cukup dengan teguran saja ya sudah, nggak perlu gubrak meja. Kalau sudah cukup dengan gubrak meja aja sudah, nggak cukup dia ditendang atau dipukul. Jadi diukur, kadar marahnya diukur, nggak semuanya, gitu ya, nggak semuanya dilampiaskan. Itu marah. Wal kadhiminal ghaidha. Ada yang lebih tinggi lagi dari ini, ciri-ciri dari apa? Dari yang bertakwa tadi. Apa yang lebih tinggi? Wal afina anin nas. Apa itu afina minan nas? Tadi kan dia bersalah kepada kita. Ada nggak ungkapan? Saya sih karena dia bersalah dengan saya, untuk salahnya sudah saya maafkan. Tapi lupa enggak? Ada nggak Pak begitu? Bu, ada nggak Bu yang seperti itu Bu? Dia udah minta maaf kan gitu, minta maaf Pak atas kesalahan saya. Ya, oke sudah, saya maafkan. Tapi lupa. Dimaafkan iya, dilupakan tidak. Itu mah bukan maaf namanya. Kalau maaf itu adalah dimaafkan dan dilupakan. Gitu kan? Dimaafkan dan dilupakan. Ada juga begini. Oke, sudah saya maafkan. Tapi sebatas ini aja ya. Silakan Anda ke sana, saya ke sini. Kita nggak usah interaksi lagi. Itu nggak maafkan namanya itu. Itu nggak maafkan. Maka tingkatannya itu tadi kan nggak jadi marah, ya kan? Sudah nggak jadi marah kan masih ada di dalam. Nah tingkatan ini wal afina anin nas, lupakan kesalahannya. Berarti masih ada nggak tadi di dalam marahnya? Kalau sudah dilupakan, nggak ada lagi. Maka tingkatan tinggi itu adalah wal afina anin nas. Tingkatan yang pertama tadi dia masih mampu nahan, tapi belum lupa. Tapi kalau sudah afina, tingkatannya sudah mampu nahan, emosinya nggak marah-marah, kemudian dia mampu melupakan. Itu tingkatannya. Ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir paling tinggi Bapak Ibu. Apa yang paling tinggi? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu ditutup ayat ini oleh Allah dengan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Pak, ada orang merencanakan untuk menghancurkan perusahaan Bapak. Ada orang berencana ingin membunuh Bapak. Dia sudah lakukan sesuatu tapi tidak berhasil untuk bunuh Bapak.
tidak berhasil juga untuk menghancurkan perusahaan. Kira-kira orang ini dimaafkan apa enggak, Pak? Maafkan. Kan kita nahan tuh emosi. Kemudian maafkan. Setelah maafkan, lupakan kesalahan dia. Tingkatan yang tertinggi adalah ketika orang berbuat jahat kepada kita dan kita mampu berbuat baik kepada dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini yang paling tinggi. Sudah enggak marah, ditahan, maafkan, lupain kesalahannya. Dia berbuat jahat kepada kita, sabotase kita, ada usaha membuat pembunuhan terhadap kita tapi tidak berhasil, tapi kita capek untuk melayaninya, tapi mampu kita berbuat baik kepada dia. Itu contoh yang dilakukan oleh Nabi. Itu ya. Ada nggak orang yang mau membunuh Nabi? Banyak. Tapi bagaimana Nabi terhadap mereka? Baik, Pak. Abu Jahal itu gali lubang, taruh ranjau di situ. Nabi Muhammad sebelah sana, Abu Jahal sebelah sini. Panggil, Muhammad, Muhammad. Hai Muhammad, ke sini, ke sini. Dipanggil oleh Abu Jahal. Tapi di antara itu sudah ada ranjau, lubang, dikasih ranjau di bawahnya. Tapi apa? Karena Nabi Muhammad dijaga oleh Allah, itu ontak nggak mau jalan, duduk lagi gitu ya. Disuruh diri, dipacu untuk jalan menuju kepada Abu Jahal, nunduk, nggak mau gerak. Itu mukjizat ya. Karena apa? Nabi dilindungi oleh Allah. Kemudian berbalik arah Nabi Muhammad tadi, menjauh dari Abu Jahal, pergi meninggalkan Abu Jahal, manggil Abu Jahal, "Hei Muhammad, Muhammad, tunggu, tunggu." Lari, dia lupa ada lobang. Masuklah Abu Jahal ke dalam lobang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Pak, kalau kita kira-kira ditambahin timpuk pakai batu apa enggak tuh kira-kira? Orang mau bunuh kita nih. Orang mau bunuh kita, udah galiin lobang, kasih ranjau. Nah, kitanya selamat, kemudian yang gali lubang, yang bikin ranjau masuk. Kira-kira kalau kita syukurin gitu ya, syukurin, kalau perlu ditimbun ya, tambahin lagi dengan batu. Itu kalau kita, itu kalau Ustadz Darmawan. Tapi kalau Nabi beda, diulurkan tangan, ditarik ke atas. Masya Allah, mampu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah, kata Allah gitu. Allah suka enggak dengan orang yang menahan amarah? Suka. Allah suka enggak kepada orang yang memaafkan tadi? Suka. Tapi Allah lebih suka kepada tingkatan sudah nahan, memaafkan, lupakan, kemudian berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu dulu untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kurang, silahkan. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Masya Allah, jazakallahu Kiai. Kepada para jamaah yang bertanya silahkan bila ada dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Ada? Baik. Sudah tidak ada, mungkin dari tadi malam mungkin agak lelah, jadi mungkin lelah ya. Dan juga memang kajian tafsir Bapak Ibu, ini saya kebetulan tafsir kajiannya, itu beda dengan fikih. Kalau saya kupas fikih pasti banyak pertanyaan karena banyak permasalahan. Tapi kalau tafsir itu ulama-ulama tafsir itu saling mendukung. Tapi kalau ulama fikih berbeda pendapat. Batal wudhu, yang satu lagi bilang bersentuhan dengan istri batal, yang satu bilang tidak. Ada lagi misalnya seorang janda kalau mau nikah nggak perlu pakai wali, cukup saksi aja. Ada yang mengatakan harus ada wali, ada saksi, gitu kan? Ada juga yang mengatakan yang lebih lagi. Berbeda-beda pendapat kalau fikih. Tapi kalau tafsir, ulama-ulama tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Misbah, gitu ya. Kemudian tafsir Al-Maraghi,
tafsir Hasyiah Sawi gitu. Kemudian tafsir Kabir Ar-Razi itu berjilid-jilid Pak. Dan itu pendapat ulama-ulama tafsir itu saling menguatkan. Misalnya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki dikuatkan pendapatnya oleh siapa? Menguatkan pendapat Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Suyuti. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Suyuti ini menguatkan pendapat Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Pendapat Syekh ini dikuatkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki. Jadi saling menguatkan. Gitu ya, kalau tafsir itu begitu, Ustaz Erik. Mohon maaf, izin. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mohon ditutup dengan doa Kiai. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita baca doa. Yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam keadaan punya masalah diselesaikan oleh Allah masalahnya. Kemudian yang punya angan-angan, yang punya cita-cita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala cita-citanya. Yang kemudian yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta makin hari kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masyarakat kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan kita mampu menjalankan tadi yang kita kaji tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrib wa 'azzim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli ghammin wa hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqmin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah an taftaha lana bikulli khair. Ya Allah, dengan haknya Fatihah, dengan mukjizatnya Fatihah, bukakanlah bagi kami ya Allah abwabal khair, pintu kebaikan ya Allah. Wa anta ja'alana min ahlil khair. Jadikan kami ya Allah, wa auladana, anak-anak kami ya Allah, wa ahlana, dan keluarga kami ya Allah, orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Wa antu amilana muamalataka li ahlil khair. Ya Allah, pertemukan kami dan berikan kami kesempatan untuk berinteraksi, bermuamalah dengan orang-orang yang baik. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan. Sesungguhnya Engkau mu'ti kulla khair, Engkau yang memberikan semua kebaikan. Wassallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuhibbuka fi Rasulullah fid dunya wal akhirah.